lahir dari keluarga sangat sederhana di Gunung Kidul, Jawa Tengah, dan kemudian pernah jualan kue, pelayan toko, tapi kemudian bisa menjadi atlet berprestasi dengan prestasi internasional. Nah, bagaimana ceritanya sampai Anda pertama kali mengenal dunia panjat dinding ini? Jadi waktu saya SMA, saya mengikuti kegiatan pecinta alam. Di situ itu juga berawal dari ketertarikan juga kok ada naik gunung. Jadi saya penasaran, pengen mencoba. Kemudian saya ikut klub pecinta alam di sekolah. Kemudian dari situ saya mengenal bahwa selain naik gunung, selain menyusuri gua, itu ada juga panjat tebing. Kemudian saya juga mencoba panjat tebing. Hanya saja waktu SMA saya di Wonosari itu tidak ada dinding panjat untuk latihan gitu. Jadi hanya sekedar mencoba saja di tebing beneran gitu ya, di tebing gunung beneran. Tebing kapur biasanya. Iya, di sana. Kemudian setelah lulus SMA, saya karena Simbah sudah nggak mampu untuk membiayai saya lagi maupun mencukupi kebutuhan hidup, saya akhirnya ikut bapak di Jogja. Selama di Jogja itu saya mencari pekerjaan, kemudian saya diterima sebagai penjaga toko di sebuah toko pakaian. Kemudian pada saat saya menjadi pelayan toko itu, setiap kali pulang maupun pergi itu saya selalu jalan kaki gitu, karena untuk menghemat biaya. Karena kalau harus untuk naik bis itu nanti cuma habis di ongkos gitu, jadi saya nggak akan mendapatkan apa-apa. Jalan kaki? Gitu. Iya. Berapa kilo dari toko ke rumah? Ya, mungkin sekitar 4 atau 5 kilo lah. Setiap hari? Setiap hari berangkat, nanti pulangnya. Pantesan Anda kuat ya? Ya mungkin itu juga yang membantu. Kemudian setelah itu pernah suatu kali saya naik bis kota, kemudian saya melihat ada spanduk yang di situ ada bahwa akan ada eksebisi panjat tebing di IKIP Yogyakarta, sekarang UNY ya. Kemudian karena memang dari dulunya itu saya sudah punya kesenangan ataupun ketertarikan dalam olahraga panjat tebing itu, akhirnya saya penasaran gitu. Kemudian pokoknya saya harus melihat event itu. Kemudian saya datangi. Kemudian ada seseorang yang saya juga nggak kenal sama dia dan dia juga nggak mengenal saya. Dia mendatangi saya, mengajak saya kenalan, terus gimana, kamu tertarik nggak sama panjat tebing? Kalau tertarik, ikut saya latihan gitu. Sejak saat itu saya ikut dia berlatih terus setiap hari. Ini laki atau perempuan? Laki-laki. Saya mulai curiga ini. Lain kali Anda harus lebih hati-hati ya. Iya. Jangan mau terperangkap. Tapi nanti kita usut siapa dia. Nah, sejak itu Anda mulai tertarik pada panjat dinding. Iya. Anda mulai ikut latihan. Iya. Tapi kapan Anda memutuskan untuk menjadi atlet panjat dinding? Kalau memutuskan untuk menjadi atlet itu sebenarnya mengalir ya. Jadi saya 3 bulan latihan itu saya langsung disuruh mencoba untuk ikut kompetisi. Waktu itu kompetisi untuk tingkat pemula tapi nasional, dan saya langsung bisa menjadi juara 4. Saya berpikir bahwa itu luar biasa karena saya baru 3 bulan latihan gitu. Dan yang lain tentunya mereka latihannya sudah lebih lama lagi. Dari situ menumbuhkan semangat buat saya untuk terus berlatih dan mengikuti kompetisi terus-menerus sampai akhirnya saya yakin bahwa ini jalan saya, bahwa dengan panjat tebing itu juga bisa menjadi jalan hidup